Damn. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di ruang guru ini dalam rangka acara seminar diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana sahabatnya akan kita nantikan yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah, 3. Sambutan dari Ibu Mona, penyampaian diseminasi budaya positif, 4. Doa, dan 5. Penutup. Untuk membuka acara seminar kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan kepala sekolah kepada Bapak Sawinada, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, tata usaha yang telah sempat hadir. Yang gaji terlepas, aku masih status di sini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah tuh kacak bertemu Bapak Ibu Guru dan kenal dengan Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Itu suatu kebanggaan Ibu menurut saya. Coba seandainya aku di sekolah tuh sebagai di sini, jadi guru di sini. Aku mungkin tidak kenal dengan Pak Wahyu. Aku tidak kenal dengan Ibu Nasari. Kami Ibu itu dalam temat kenal mulai bersiap. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya adalah penyampaian diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 8 kepada Ibu Manasari, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan izinnya kita bisa berkumpul di ruangan guru ini. Salawat beri salam tak lupa juga kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang samaannya kita nantikan di yaumul akhir. Terima kasih Bapak sudah memberikan sambutannya dan dukungannya kepada saya selaku calon guru penggerak angkatan 8. Kedepannya saya sangat berharap dukungan tidak hanya dari kepala sekolah tapi juga dari seluruh rekan guru. Nah, mohon izin, di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif atau penyampaian pengetahuan budaya positif yang ada di sekolah yang akan kita terapkan di sekolah kita. Kemudian, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa guru itu adalah seorang petani dan sekolah ini adalah lahannya atau sawahnya. Nah, di sini kita sebagai seorang petani memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya subur. Kemudian kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi itulah tugas kita. Kita harus menjaga, merawat tanaman murid-murid kita agar murid-murid kita itu bisa tumbuh menjadi baik. Kemudian sebagai salah satu tanggung jawab seorang guru yaitu sebagai menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah,
yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi inti dari budaya positif di sini yaitu adanya kerjasama di antara kita, bukan dari 1-2 orang tetapi seluruh elemen masyarakat sekolah. Kemudian di sini konsep inti budaya positif, jadi ada 8 konsep intinya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini adalah budaya positif. Jadi dari ke-8 materi ini akan terciptanya yang namanya budaya positif. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi adanya perubahan kurikulum, perubahan sistem belajar dari Kurtilas ke Kumar kurikulum mereka akan mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini dalam belajar, dalam menyampaikan materi, kita itu harus memperhatikan keadaan murid-murid kita. Kemudian bagaimana cara kita menyampaikan materi itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi murid kita. Jangan disamaratakan. Ini yang dimaksud dengan berdiferensiasi. Kemudian agar terwujud profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila di sini terdiri dari 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah tujuan akhir dari profil pelajar Pancasila. Meskipun saat ini dari ke-6 profil pelajar Pancasila ini belum terwujud, tapi nanti berangsur-angsur kita akan mewujudkannya. Setidaknya dari 6 ini kita akan beriman dan bertakwa dulu kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, artinya mereka menghargai orang lain dari suku manapun. Kemudian mandiri di sini artinya murid-murid kita bisa belajar tanpa adanya guru, jadi mereka bisa belajar sendiri. Kemudian bergotong royong, saling bantu, tidak hanya dalam kegiatan belajar tetapi juga belajar di luar kegiatan pembelajaran. Kemudian bernalar kritis, artinya mereka di sini memiliki inisiatif untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan dia juga akan berhubungan dengan kreatif. Kreatif di sini kan zaman sekarang kita itu sudah kemajuan teknologi di sini sangat maju. Oleh sebab itu kreatif di sini akan dihubungkan dengan inovatif. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon kepada adanya perubahan paradigma atau pendapat. Nah, dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ada pertanyaan pemantik di sini. Cobalah buka. Di sini saya minta Bapak dan Ibu pegang tangan seperti ini. Seperti ini. Nah. Baik. Boleh berpasangan sebenarnya. Misal Bu Iza dan Bu Pipin, Bu Marta dengan Bu Hikmah, Bu En sama Bu Rizka dan sebagainya. Nah, coba di sini saya minta contoh ya, Bu Iza dan Bu Pipin. Bu Pipin masih digenggam Bu. Jadi Bu Pipin di sini keluarkan rayuan ataupun paksaan kepada Bu Iza agar Bu Iza ini mau membuka tangannya. Sebaliknya, Bu Iza bagaimanapun caranya, dipaksa, ditonjok, disakiti harus mempertahankan tangannya. Bisa? Coba gimana Bu Pipin?
Iya, tapi Bu Pipin boleh rayuan dulu lah. Kalau Rizal masih mempertahankan boleh paksa. Ayo coba gimana? Ibu Iza, kalau pakai tangannya nanti saya beri uang. Iya, gimana Bu Iza? Bisa? Mau dibeli makanan? Iya, bisa dong. Pakai ini, paksaan, coba paksaan. Kalau dikasih uang nggak mau. Ayo bisa. Litik. Ayo ibu bisa buka. Baik, terima kasih Bu Pipin dan Bu Iza. Jadi dicoba kebuka di sini, artinya ada kontrol pada diri kita. Mau buka tangan ataupun tidak itu tergantung dengan diri kita sendiri. Coba sekarang kita praktikan. Nah, kalau kita tidak mau buka, tetap dia kan tergenggam. Sebaliknya, kalau ada keinginan pada diri kita, maka dengan sendirinya terbuka. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu dirayu, tetap terbuka sendiri. Inilah yang dimaksud dengan kontrol. Jadi keinginan diri kita sendiri. Selanjutnya, nah, adanya perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini dikemukakan adanya miskonsepsi atau salah kita memaknainya. Dikemukakan oleh Dr. William Gleiser. Nah, di sini mengatakan bahwa kontrol itu kembali kepada ilusi. Ilusi yang bagaimana? Guru mengontrol murid, kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah tanpa menguatkan karakter, kemudian ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang biasanya kita terapkan kepada murid-murid kita, karena kita merasa orang yang dewasa, jadi kita memaksakan kehendak kita kepada murid-muridnya. Ini adalah miskonsepsi, kesalahan dalam kita memaknai makna kontrol tadi. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, bagaimana cara merubah paradigma stimulus kepada pendekatan teori kontrol? Bagaimana caranya? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana cara merubah paradigma stimulus kepada pendekatan teori kontrol? Baik. Caranya yaitu dengan merubah sikap dan perilaku kita secara perlahan. Jadi caranya itu kita merubah sikap kita, cara pandang kita terhadap satu masalah. Kalau cara pandang kita tetap sama, maka teori kontrol itu akan tetap miskonsepsi. Tetapi jika kita merubah sikap dan perilaku kita, maka miskonsepsi tentang teori kontrol itu akan berubah-ubah, akan menjadi yang namanya teori kontrol sepenuhnya. Selanjutnya, lanjut ke disiplin positif. Ini yang sangat penting kita terapkan dalam sekolah. Nah, saya tanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Kita pastinya sudah mendengar yang namanya kata disiplin, tetapi makna kata disiplin itu banyak sekali. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Mentaati aturan. Bagaimana Pak Wahyu? Mentaati aturan. Mentaati peraturan. Yang lain bagaimana? Tidak melakukan pelanggaran. Ya, betul sekali Bu Marta. Tidak melanggar peraturan. Ada lagi? Baik. Nah, betul sekali kata Pak Wahyu dan Bu Marta. Apa yang dimaksud dengan disiplin itu banyak sekali maknanya, tergantung dengan kita bagaimana memaknainya. Nah, disiplin merupakan hal yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi, kenapa disiplin itu ada? Karena kita memaksakan kehendak itu kepada orang lain agar orang tersebut patuh dengan peraturan tersebut. Nah, jika hal itu dilakukan, maka akan timbullah yang namanya ketidaknyamanan. Artinya kita merasa terpaksa. Nah, kalau kita merasa terpaksa, pasti akan timbul yang namanya tidak nyaman. Dengan kata lain, kita tidak ikhlas melakukan hal tersebut. Nah, oleh sebab itu, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada yang namanya disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self
disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak disiplin, maka harus ada yang namanya peraturan agar kita disiplin. Nah, kalau hal tersebut, maka timbullah yang namanya ketidaknyamanan lagi. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi baiknya kita menerapkan hal tersebut, hal yang disiplin tadi kepada anak dengan bukan bersifat paksaan, tetapi bagaimana kita membuat satu kesepakatan antara murid dan guru agar apa? Agar murid itu tidak merasa terpaksa. Nah, tujuan mulai dari penerapan disiplin positif yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Baik. Nilai kebajikan. Disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan di sini yaitu mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan inilah adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya profil pelajar Pancasila di sini adalah cita-cita dari anak-anak Indonesia secara umum, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan dia kreatif tadi. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia? Jadi kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Artinya setiap manusia membutuhkan 5 hal ini. Apa sih yang namanya bertahan hidup? Bertahan hidup adalah kebutuhan dasar manusia, meliputi kebutuhan biologis dan psikologis. Biologis misalnya bisa dibilang melanjutkan keturunan. Kemudian psikologis itu adalah rasa aman. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan bagian dari satu kelompok. Jadi di sini kasih sayang dan diterima di sini artinya kita merasa diterima, pendapat kita maupun diri kita sendiri di sini diterima oleh satu kelompok kita. Kalau di sekolah ya antara guru-guru kita dan murid-murid kita. Kemudian penguasaan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Jadi penguasaan atau kemampuan di sini sama seperti kita memiliki kemampuan. Misal kalau kita guru ini kita mengikuti seminar, pelatihan agar apa? Agar kita menguasai bidang kita sendiri. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah
Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi di sekolah kita juga pasti seperti itu kan. Tidak hanya guru, tetapi juga murid harus memiliki rasa kesenangan. Agar apa? Agar kita merasa nyaman. Kemudian, motivasi perilaku manusia. Nah, saya tanya di sini, apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Iya, dorongan untuk melakukan sesuatu. Betul, ada pendapat lain? Sama, Pak Wahyu dan Bu Rizka sama, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu. Betul sekali. Jadi motivasi ini boleh kita mengartikan dalam arti yang luas, dorongan untuk melakukan sesuatu, atau kalau saya sendiri di sini adalah apa yang mendasari kita untuk melakukan hal tersebut, sama saja sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaan lagi, apa yang memotivasi Bapak Ibu menjadi seorang guru? Cukup dalam hati kita yang menjawab. Kenapa kita memilih profesi sebagai guru? Itu cukup kita yang tahu saja. Nah, kenapa saya tanyakan? Karena di sini Diana Gosen mengatakan bahwa 3 motivasi perilaku manusia itu ada. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, itu kita motivasi kita sebagai guru ya. Kenapa? Mungkin di antara 3 ini ada salah satunya atau ketiganya, atau hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Artinya daripada nganggur, lebih baik aku kuliah guru. Tuh. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya dipaksa oleh orang tua, kamu harus jadi guru. Kenapa? Supaya saya ini. Kamu jadi guru, saya belikan motor. Ada, saya rasa seperti itu. Kemudian, atau yang paling ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi itu timbul dari diri kita sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada ini, tetapi itu dalam diri kita sendiri. Agar apa? Agar orang lain itu menghargai kita dan nilai-nilai yang ada pada diri kita dipercayai oleh orang lain. Kemudian, nah di sini posisi kontrol guru. Ada manajer, ada pemantau, ada teman, pembuat merasa bersalah, dan penghukum. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling tinggi itu yang mana? Manajer atau penghukum? Baik, guru atau penghukum ya? Manajer atau penghukum? Oh iya, baik sekali, paling atas. Bukan berarti yang di bawah paling rendah. Ya betul sekali kata Bu Rizka, bahwa posisi kontrol guru yang paling tinggi itu adalah sebagai seorang manajer. Nah, coba kita perhatikan. Posisi kontrol restitusi ada 5. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kemudian, kontrol guru sebagai teman. Pasti pernah posisi kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan yang terakhir, paling tinggi posisinya sebagai manajer. Kenapa? Karena manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid-murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari kelima posisi kontrol guru ini, yang mana yang pernah diterapkan oleh Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, seorang teman, pemantau, atau seorang manajer?
Semuanya. Pak Wahyu sudah pernah semuanya. Bagaimana yang lain? Semuanya. Jadi betul. Sama ya, betul. Tanpa kita sadari, kita sebagai guru itu sudah pernah melakukannya. Sudah pernah menjadi seorang penghukum, sudah pernah merasa bersalah, membuat merasa bersalah, sudah sering menjadi seorang teman, berperan sebagai seorang teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, dari 5 kontrol ini, yang sering sekali kita lakukan pasti posisi paling rendah. Betul kan? Betul. Karena kenapa? Karena kita itu merasa paling tinggi di antara murid. Nah, jadi kedepannya yang bagus kita harus menerapkan sebagai posisi manajer. Jadi kita membuat kalau anak ada masalah, kita panggil, kita tanyai apa penyebabnya, bagaimana cara solusinya, dan kedepannya kita akan mengawasi anak itu agar tidak melakukan kesalahan hal yang sama. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sering di sekolah kita. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Hukumannya yaitu hormat pada bendera selama 2 jam pelajaran. Ini adalah bentuk hukuman. Nah, bentuk hukuman di sini dia bersifat fisik, menyakiti fisik, merasa jerah. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, jadi kita membuat anak itu merasa bersalah. Oh iya, saya salah. Nah, kata-katanya, berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Lihat, ada kata mengecewakan. Nah, kata mengecewakan di sini adalah kita membuat anak itu merasa bersalah. Iya, saya salah. Nah, kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Di sini kita berbicara kepada anak itu secara dekat. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong ibu dan bapak ya. Kali ini, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu adalah posisi kita sebagai guru. Sering juga kita lakukan, termasuk saya. Nah, kemudian posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Dengan kata lain, acuh tak acuh, serah kamu lah. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini adalah sebagai pemantau. Kita hanya sebagai memerhatikannya. Kita suruh memberi atribut, kemudian kita lihat dia beli atau tidak ke koperasi. Kalau beli, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudahlah. Itulah yang dimaksud dengan pemantau. Nah, yang paling bagus ini sebagai seorang manajer. Kita tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita tanya dulu, apa sih salah kamu nak? Oh iya bu, saya tidak memakai topi. Kemudian kita kembangkan, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Bu, minggu depan saya akan pakai topi, saya akan beli. Itu dijawab oleh anak. Kemudian, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu tadi? Jadi, kita tanya kesalahan anak dulu. Setelah dia menjawab sendiri kesalahannya, kita tanya lagi bagaimana caranya agar anak itu tidak melakukan hal yang sama. Nah, kalau kita melakukan itu, maka posisi kita adalah sebagai seorang manajer. Selanjutnya adalah, nah, di sini ada sedikit tugas. Ada pertanyaan dan siapa yang mengatakannya. Maksudnya yang mengatakan tadi, posisi kontrol, seorang penghukum, pemantau, manajer, merasa bersalah dan seorang teman. Nah, soal pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Ada kata kecewa. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Teman, pemantau, atau manajer, atau penghukum? Bukan penghukum, baik. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman, nomor 3 teman. Nomor 4, apakah kamu tahu? Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Kita kasih iming-iming. Apakah itu?
Apa tadi ya? Baik. Kemudian pilihannya sebagai penghukum, teman, pemantau, kemudian manajer. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, pembuat merasa bersalah. Baiklah, tebak-tebakannya selesai. Ini adalah jawabannya. Jadi, jika pertanyaannya adalah saya kecewa sekali dengan kamu, maka yang mengatakannya adalah seorang pembuat merasa bersalah, guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, seorang penghukum. Ayolah kamu lakukan demi ibu atau bapak. Ini posisi sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Betul, sebagai manajer. Dan yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. Di sini adalah seorang penghukum. Selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini ada yang mengatakan sebagai peraturan, ada yang mengatakan keyakinan. Jadi di antara keyakinan dan peraturan kelas di sini dia berbeda. Kenapa berbeda? Nah, karena keyakinan adalah suatu kesepakatan antar anggota kelompok, sedangkan peraturan adalah kesepakatan salah satu pihak. Jadi keyakinan di sini adalah pendapat yang dikemukakan oleh murid dan guru. Kemudian kita rangkum. Setelah kita rangkum, maka kita akan membuat yang namanya keyakinan, kesepakatan kelas. Nah, setelah kesepakatan kelas itu, kemudian kita melanjutkan dengan keyakinannya. Kita meyakini hal tersebut benar. Berbeda dengan hukuman, peraturan tadi. Kalau peraturan tadi hanya dibuat oleh salah satu pihak. Kalau di sekolah yang membuatnya adalah pihak sekolah. Jadi mau tidak mau murid dan guru harus mematuhi peraturan tersebut. Oleh sebab tadi peraturan tadi dia bersifat menimbulkan rasa tidak nyaman karena kita merasa terpaksa. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih mengerahkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini peraturan ada dua kolom. Kolom pertama adalah peraturan, kolom yang kedua adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi kesepakatan yang dibuat oleh dua belah pihak yang kita yakini benar adanya. Nah, kalau pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kita maksa anak, kalau kamu pinjam buku harus balikan lagi ke tempatnya. Ini adalah peraturan. Jadi mau tidak mau anak itu merasa terpaksa harus mengembalikan buku tersebut. Nah, kira-kira keyakinan kelas itu keyakinan kelas yang bagaimana? Apakah dia mewujudkan disiplin atau apa? Nanti lanjut. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jadi kita tidak boleh mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya bagaimana nanti kita lihat. Kemudian hadir tepat waktu, dilarang melakukan kekerasan, dilarang merokok, menggunakan giliran, dan menggunakan masker. Yang terakhir yaitu jangan berlari di kelas. Nah, ini adalah keyakinan kelasnya. Jadi jika peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas yang kita buat adalah tanggung jawab. Jadi kita yang ditimbulkan oleh anak itu adalah rasa tanggung jawab anak tersebut. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir tepat waktu adalah komitmen. Dilarang melakukan kekerasan adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang merokok untuk kesehatan. Menunggu giliran, menghormati orang lain. Sabar, menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas dan koridor adalah untuk keselamatan dan juga untuk keamanan. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah bagaimana sih kita membentuk keyakinan kelas tersebut? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak.
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan berupa pertanyaan universal. Yang ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir yaitu validasi tindakan yang salah. Kita mencari tahu dulu kira-kira kesalahannya bagaimana. Peraturan itu kan kita buat misalnya 1 semester. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas di sini baiknya dibuat per pertemuan. Jadi pertemuan kali ini akan berbeda keyakinan kelasnya dengan pertemuan berikutnya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misal saya kasih contoh di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan pertama saya tidak menganjurkan anak-anak menggunakan gawai atau handphone. Tapi pada pertemuan kedua, karena dia berhubungan dengan materi yang akan diajarkan, maka anak-anak dibolehkan untuk menggunakan gawai atau handphone. Kemudian, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dikemukakan oleh Chow San Gosen pada tahun 1996. Ada 3 tahapan. Jadi di sini lebih ke kita menghadapi masalah yang dilakukan oleh anak. Yang pertama yaitu bagian bawah, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini harusnya kita terapkan jika kita mendapati anak kita tidak melakukan yang namanya keyakinan kelas. Dengan kata lain, keyakinan kelasnya dilanggar. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi di sini kita jangan sampai memojokkan anak. Itulah yang dimaksud dengan merubah anak dari posisi gagal menjadi anak yang sukses. Kata anak-anak itu. Nah, kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi kita cari tahu dulu alasan anak tersebut melakukan hal yang melanggar peraturan tadi. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, bertujuan untuk anak siap untuk berhubungan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini kita menanyakan keyakinan pada anak. Kira-kira keyakinan kelas yang bagaimana yang kamu langgar? Nah, setelah dia tahu, maka dengan sendirinya anak itu akan sadar akan kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, terakhir di sini penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau seorang manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kedepannya saya sangat berharap saya pribadi dan Bapak Ibu SMP 4 Semende Darat Tengah menjadi seorang manajer di mana kita bisa menuntun anak-anak kita menjadi anak yang mandiri, anak-anak yang merdeka, dan anak-anak yang bertanggung jawab. Dan mudah-mudahan ke depan mereka menjadi penerus bangsa yang bisa membanggakan bangsa dan juga SMP 4 Semende Darat Tengah. Demikianlah penyampaian diseminasi positif dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian diseminasi budaya positifnya oleh Ibu Manasari.
Sekarang acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin langsung oleh Pak Arsani. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran dan kemudahan kepada guru penggerak dalam mempraktikkan dan mengaplikasikan, baik pada guru, pada siswa, demi kemajuan sekolah sipil 4 Semeru Darat Tengah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada guru-guru kami ini petunjuk dan hidayah. Semoga apa-apa yang ditularkan ilmunya itu kepada anak didik kami dapat bermanfaat, dan pada masa depannya nanti anak-anak didik kami ini menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kesehatan, umur yang panjang, dan berikanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya adalah penutup. Dengan berakhirnya seminar kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah.